penjemput supaya bisa siap-siap. Anggota penari. Wah, ini sport jantung. Untuk Bapak bersama rombongan selamat datang di Paroki Wolowolo, lebih khusus di stasiun Paipengan. Ya, perjalanan mungkin cukup menantang, tetapi mungkin agak baik ketika dulu waktu Bapak Uskup di Provinsi Wolowolo stasi Paipengan mungkin masih dalam aksi. Sekali lagi kami semua umat Paroki Wolowolo mengucapkan selamat datang Bapak Uskup. Kita ikuti beberapa rangkaian acara. Acara yang pertama, sapaan adat. Tabe ame mai doa no ai ame mai tolo gereja stasi kami la Paipengan. Oh dua geta lulu ula nggak gale pada tanah. Seaka ame uskup mamere no rombongan yo kami tahu ada. Ga gereja Paipengan Paroki Wolowolo. Nuka dua ame fonga nuka. Keli bolo ame fonga joso. Lejarango rara ame fonga bana. Le umasrani ga sa kunurana. Ame uskup maili maktra pendavi dengar koti tati. Iba terapa bi abagi. Ame ola tutiji pati pave. Pati krisma tanagi mai. Tabo kami tetua bagi kami tonagi. Tabo kemai tagolo kemai leko. Ame biji dengar Fiji, ame ondena dengar baik deka, ame ko gado dengar alu kalau kami ga mano dengar kau kabo. Ame di kabina dengar laja sula singa ame sangga jangan bulan notala ame mai to nau paatan du buku laka agama. Mae pua kota ta kota ola kora. Mae langa kasa ta kasa ola mbak. Ame di kabina dengar sula singa laja. Ame di kabina dengar laja sula singa ame ko sangga jangan bulan notala. Ame mai to nau paatan du buku laka agama. Ele pole di talo ke di mona le la ga tliru beba mborom bana ga tana mera sabu anginu la taru so be urang so beba so be mboro ke pebele rango ma ngaso patu ma baju ame to barkat sai kapela gereja Paipengan kata singer keli gele ngawe ngere ae lau amin. Ya, kita selanjutnya diterima oleh penari
dari stasiun Filipina dan diiringi dengan lagu dan tarian. Mai kita tabe ame. Tabe ame, uskup ame kamile. Menai saile, menai saile, ame otanga sare kami Dengan urutan Oh, sedap. hari penyambutan Bapak Uskup bersama rombongan didampingi dengan doa adat setempat dan umat sekalian mengambil posisi paling belakang. Raja Filipina yang saat ini mungkin agak sedikit beda dengan dulu. Ya, kita tepuk tangan buat Bapak
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Atas kita sebagai tanda pertobatan dan kenangan akan baptisan dan untuk menyucikan dinding-dinding gereja yang baru. Tetapi pertama-tama hendaknya kita menyadari bahwa kita sendiri yang karena iman dan kasih berkumpul menjadi satu adalah gereja yang hidup yang ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai tanda dan saksi cinta yang dengannya Allah mencintai seluruh umat manusia. Aku melihat air mengalir dari bawah air Allah di sebelah menyucikan gelisah kediamannya, yakni diri kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati yang penuh sukacita, kita berkumpul sebagai sebuah persekutuan untuk memberkati altar ini. Marilah kita mengikutinya dengan penuh perhatian dan memohon kepada Allah agar Ia berkenan memandang korban yang kita persembahkan di atas altar ini dan menjadikannya umatnya suatu persembahan yang kekal bagi diri. Terpujilah Engkau Allah, karena Engkau telah menerima kurban Kristus yang dipersembahkan di kayu salib untuk menebus bangsa manusia, dan dengan kasih kebapaan kini Engkau menghibur umat-Mu pada meja Tuhan untuk merayakan kenangan akan Dia. Tuhan, kami mohon, pandanglah altar ini yang telah kami siapkan untuk merayakan misteri ini. Semoga altar ini menjadi pusat pujian dan ucapan syukur kami. Semoga altar ini menjadi tempat kami mempersembahkan kurban Kristus dalam misteri. Semoga altar ini menjadi meja perjamuan tempat kami memecah-mecahkan roti kehidupan dan minum piala kesatuan.
Semoga altar ini menjadi sumber yang mengalirkan air keselamatan kekal bagi kami, agar dengan berpaut pada Kristus, batu yang hidup, kami bertumbuh di dalam Dia menjadi baik kudus. Semoga di atas altar hati kami yang mempersembahkan kurban kehidupan yang kami hayati dalam kekudusan yang layak dan menyenangkan, sebagai pujian untuk kemuliaan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Letakkanlah alas rumah
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Orang-orang hidup
surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apa gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaran Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi rekan-rekan imam, para suster, diakon, prater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Ziarah hidup bangsa Israel penuh perjuangan untuk bangkit dari kegagalan dan keterbuangan politik yang menyakitkan. Ada air mata yang begitu menyesakkan hati ketika bangsa Israel malah menolak orang-orang pilihan Allah, sebagaimana dialami oleh Yesaya.
Keterpurukan yang paling parah adalah justru ketika bangsa Israel menutup mata hatinya pada suara kasih Allah. Rasul Yakobus dalam suratnya meneguhkan ziarah iman setiap murid Yesus dalam tuntutan kesaksian hidup yang benar dan baik. Iman yang indah dengan ajaran yang penuh kasih harus diperjuangkan dalam hidup nyata, tidak hanya dalam kata-kata manis, tetapi dalam kesaksian hidup penuh derita dan pengorbanan. Yesus Yakobus berpesan meningkatkan kepilasasi dan penerimaan Krisma ini. Tuhan tidak saja menjadi keselamatan di saat akhirat kelak, tetapi juga sudah sedang dimulai pada kehidupan di dunia ini, dalam suka-duka kehidupan umat Arokibopeu, khususnya stasi Paiteng, dalam kerinduan untuk memiliki sebuah rumah bagi tumbuhnya kesadaran pastoral yang menyelamatkan. Gereja ini menjadi rumah Tuhan, dan kita terpanggil untuk mengolah pengalaman hidup kita dan membawa roh pengamal. Saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki upacara sakramen Krisma. Upacara ini meliputi pembaruan dan dibaptis dari para calon penerima sakramen Krisma, penumpangan tangan oleh Bapak Uskup sebagai tanda pencurahan Roh Kudus yang kemudian ditandai dengan pengurapan minyak Krisma yang akan dioleskan pada dahi para calon penerima sakramen Krisma. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Dalam pembaptisan, manusia lama kita telah dikuburkan bersama Kristus, supaya selanjutnya mati terhadap dosa, kemudian hidup semata-mata bagi Allah dalam dirinya. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Anda menolak setan beserta segala perbuatan dengan tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Ini nyatakanlah imanmu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Percayakah Anda akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah Anda akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah Anda akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para calon penerima sakramen Krisma tetap berdiri. Mari dengan penuh iman kita bersama-sama memohon pencurahan Roh Kudus bagi hamba-hambanya ini. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini
dengan air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Semoga mereka kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan rasa takut akan Engkau. Semoga mereka kau penuhi dengan roh kesalian kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Kita bersyukur pada Allah atas segala anugerah yang telah kita terima secara khusus untuk gedung gereja dan karunia Roh Kudus ini. Sebagai ungkapan syukur itu, kita mempersembahkan segala hasil karya yang akan dipersatukan dengan persembahan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mengantar dan mempersembahkan segala barang persembahan serta wujud hati kita kehadirat Tuhan, diiringi dengan lagu hantaran bahan persembahan. Keselamatan kekal bagi arwah Bapak mahasiswa, semoga jiwanya bergabung bersama para kudus di surga. Juga mohon keselamatan kekal bagi arwah Mary Panendo, Kilakana, Indoko.
yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami tunjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenalan atas sengsara, wafat dan kebangkitan Putra demi keselamatan kami. Dia lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ewaldus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, secara khusus semua anggota keluarga yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahmat-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas bumi
demi Kristus Tuhan kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, sebelum kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat duduk, maka kita mengikuti beberapa rangkaian acara berikut. Yang pertama, disampaikan bahwa pengumuman paroki dan pengumuman stasi akan disampaikan Ibu Doa. Yang kedua, kita ikuti beberapa rangkaian acara sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Bapak Ketua Panitia. Kepada membawakan kami persilakan. Yang terkasih Bapak Uskup, yang terkasih Pastor Paroki, yang terkasih Pak Pastor, yang terkasih Dialog, yang kami hormati Camat Calawa yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala Desa dan PJ Separoki Purwodadi, yang kami hormati Kapolsek Padang, yang kami hormati dan kami Padang, yang kami hormati Mosalaki dari Abewa yang ada di stasiun Paidengan, yang kami hormati Bapak Ibu tukang semuanya yang mungkin pada kesempatan ini kami tidak bisa menyapa satu persatu, sehingga kita semua umat Allah yang hadir pada siang hari ini sekali lagi yang sama-sama kami banggakan dan kasih. Puji Tuhan, hari ini kita sudah melangsungkan dua acara besar kita, yaitu pembakaran realisasi Santa Mater Dolores Omega dan juga pelayanan sakramen Krisma yang tanpa kita sadari separoki Worldwide dengan jumlah 426 peserta. Ini hitung-hitung kami beberapa orang ini sepertinya pulang kampung. Kalau dulu kami berdua dengan Banai, sekarang ini kami pakai mobil. Ini satu kemajuan yang luar biasa saya alami, dan saya harus berbangga dan memberikan apresiasi untuk mereka-mereka yang sudah mensuplai jalan raya ini dari Matuleke sampai ke sini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa bisa ada jalan raya seperti ini. Ini luar biasa.
Kalau sudah bisa buat jalan raya, kepilan kerjanya kecil saja. Baik, ini sudah angkatkan satu, sudah keluar semua. Saya menyampaikan banyak terima kasih untuk panitia, umat teristimewa Serasi Baklingan dan secara luar biasa saling bahu-membahu untuk membangun rumah gereja Santa Maria Market Dolorosa ini. Tahun 93 saya kesini, ini gereja ini hampir tidak ada apa-apa. Setelah coba dapat amin, langsung rata seluruh. Kita berpikir bagaimana caranya bisa membangun lagi dengan keadaan kesulitan ekonomi pada saat itu. Ya. Dulu kepilah ini dibangun pada masa terpisah. Kalau terpisah segalanya diambil. Tapi kemudian kalau kita, bagaimana caranya? Kami bersyukur bahwa dari generasi ke generasi dengan bantuan satu sama lain, dari juga kerjasama dengan pemerintah, donatur dan sebagainya, kita bisa mendapat satu gereja yang bagus. Mari kita tepuk tangan.